Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد, segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari pula kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Melanjutkan pokok bahasan syarah kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam babut taubah, yaitu bab taubat. Hadis berikutnya, hadis yang ke-20, tentang cerita 100 orang yang membunuh di zaman Bani Israel. Wa an Abi Sa'ad ibni Malik ibni Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kana fi man kana qablakum, adalah seseorang sebelum kalian, di zaman sebelum umat ini, rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsa, yang telah membunuh 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard, maka kemudian dia bertanya kepada orang yang paling alim di permukaan bumi ini. Fadulla ala rahibin, maka diberitahukanlah kepada seorang pendeta. Ini karena dulu zaman sebelum umat Nabi Muhammad. Fa'atahu, kemudian dia datang kepadanya, faqal, dan dia mengatakan, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsa, dia telah membunuh 99 jiwa. Fahal lahu min taubah, adakah baginya pinta? Maka kemudian sang sahabat ini atau rahib ini mengatakan, la. Faqatalahu fakammala bihi mi'atan, tidak ada pintu taubat. Maka kemudian sang rahib ini pun membunuhnya. Sang pembunuh ini membunuh rahib itu. Fakammala bihi mi'atan, maka sempurnalah 100 orang. Tsumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi, kemudian dia bertanya kembali yang paling, yaitu yang paling alim di permukaan bumi ini, ala rajulin alimin, dikatakan kepada atau ditunjukkan kepada orang yang alim, faqala innahu qatala mi'ata nafsin, sesungguhnya dia telah membunuh 100 orang. Fahal lahu min taubatin, apakah ada taubat baginya? Faqala na'am, maka ia pun kemudian menjawab ya. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, maka siapakah yang bisa menghalangi antara dia Allah dan antara seorang hamba taubat? Intalik ila ardi kadza wa kadza, tolong kau pindah ke tempat ini dan ini. Fa inna biha unasan ya'budullah, karena di sana ada hamba-hamba yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillaha ma'hum, beribadalah engkau bersama mereka. Wala tarji ila ardik, kau jangan kembali ke kampungmu. Fa innaha ardusu, karena di sana adalah kampung orang-orang buruk. Fantalaqa, maka dia pun pergi. Hatta idza nasafat tariqu atahul maut, sehingga ketika telah berada di tengah perjalanan, datanglah kematian. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul adab, maka berselisih, berseteru ya, antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Faqalat malaikatur rahmah, malaikat rahmat pun berkata, ja'at ta'iban muqbila biqalbihi ila Allah, dia ini datang
dalam rangka bertaubat kepada Allah, berharap rahmatnya. Wa qalat malaikatul adzab, sedang malaikat siksaan mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qattu, dia ini belum pernah melakukan amal kebaikan sedikit pun. Fatahum malakun fi surati adamiyin, maka datanglah malaikat yang menjelma seperti Adam, anak keturunan Adam. Datang malaikat yang lain menyerupai anak Adam, artinya menjelma menjadi manusia. Faja'aluhu bainahum hakama, maka malaikat yang menjelma ini menjadi hakim di antara kedua itu. Faqala, maka kemudian dia mengatakan, qisu ma bainal ardaini, coba kalian ukur jaraknya saja antara dua kampung ini, mana yang lebih dekat, ila ayyatihi makana adla fahuwa lahu, ke kampung yang mana yang lebih dekat maka beri dia hukuman itu. Sepakatlah. Faqasu, lalu kemudian keduanya mengukur jarak. Fawajaduhu adna ilal ardi allati arad, maka ditemukanlah ternyata lebih dekat dengan kampung tujuan. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka kemudian malaikat rahmatlah yang kemudian mencabut nyawanya, bukan malaikat azab. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, fakana ilal qaryati salihati aqrabu bishirbin, aqrabu bishibrin, adalah dia lebih dekat ke kampung tujuan, kampung banyak orang-orang yang baik, hanya jarak sejengkal. Aqrabu shibrin, lebihnya itu hanya sejengkal. Faju'ila min ahliha, maka dia pun digolongkan dengan orang-orang baik yang ada di kampung tujuan. Fa'auhallahu ta'ala, maka Allah pun memberikan wahyu kepada mereka, ila hadhihi antuba'idi, ila hadhihi antaba'idi. Dalam riwayat yang lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada bumi tanah yang dia tinggalkan. Jadi Allah berfirman, Allah berkehendak apa saja. Allah berfirman kepada siapa saja. Allah berfirman kepada kampung yang ditinggalkan itu, antaba'idi, kau menjauhlah. Jadi kampung yang ditinggalkan diperintahkan oleh Allah, bumi kau menjauhlah daripada hambaku ini. Wa ila hadhihi antaqarrabi, dan kau bumi kampung tujuan mendekatlah. Allah perintahkan agar jarak dengan kampung yang ditinggalkan untuk menjauh. Wa qala, maka kemudian dikatakan qisu ma bainahuma, ukur di antara keduanya. Fawajaduhu ila hadhi aqrab bishibrin, maka ditemukanlah lebih dekat dengan kampung pertaubatan itu sejauh sejengkal saja. Faghufira lahu, kemudian dia diampunkan. Wa fi riwayatin fana'a bi sadrihi, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya dia ini berbalik, ya. Jadi berbalik dengan dadanya, lalu kemudian dia lebih dekat ke kampung pertaubatan sejarak sejengkal. Hadirin rahimakumullah, cerita yang sangat terkenal, sering kita mendengar, dan malam hari ini kita membaca nas hadisnya. Jadi nas hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari pada nomor hadis 3470, Imam Muslim 2766, dalam kitab Riyadhus Shalihin dicantumkan oleh Imam An-Nawawi nomor yang ke-20. Hadirin, banyak pelajaran yang kita dapatkan, dan tentu setiap kali kita mendengar, kita membaca riwayat dan kisah ini selalu menghadirkan rasa harapan yang sangat-sangat besar, sehingga tidak ada sedikit pun rasa putus asa. Tidak boleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebesar apapun dosa kita, segelap apapun masa lalu kita, sekelam apapun perjalanan hidup kita, maka hadis ini memberikan sebuah harapan yang begitu besar agar jangan sampai ada rasa putus asa menyelisip, menyelinap di dalam hati kita. Ingat, Allah tergantung
prasangka kita. Seperti apa kita sangka Allah, seperti itu Allah Subhanahu wa taala akan memperbuat. Dan ini amalan ringan tapi dahsyat. Apa itu? Yaitu berprasangka baik kepada Allah. Apa kurangnya? Prasangka baik ya kepada Allah. Allah akan ampunkan insya Allah. Allah akan rahmati kita insya Allah. Allah akan berikan kebaikan-kebaikan kepada kita insya Allah. Maka sesuai dengan harapan kita. Maka hadis ini menjadi salah satu di antara dasar utama bahwasanya Allah maha luas ya kehendaknya, rahmatnya, kasih sayangnya. Sebab hanya orang-orang yang tidak beriman, mereka merasa tidak memiliki Tuhan saja yang berputus asa. Maka dalam surat Yusuf, walaupun kaitannya adalah ungkapan ayahanda Nabiullah Yakub kepada 12 saudaranya Nabiullah Yusuf, ungkapan itu yaitu wala tay'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Ketika diperintahkan oleh ayahanda, cari saudaramu itu, dia masih hidup, jangan putus asa dengan rahmat Allah, sebab yang berputus asa hanyalah orang-orang kafir. Meskipun ayat ini terkhusus dengan ucapan ayahanda Nabiullah Yusuf terhadap saudara-saudaranya untuk tidak boleh putus asa dengan kesulitan masalah problem yang mereka hadapi, sesulit apapun, tetapi maknanya umum. Sesungguhnya maknanya umum, bahwa kita dilarang untuk berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita tidak boleh memupus. Nah ini hadis ini juga menegaskan apa? Jangan putus harapan orang. Di samping kita tidak boleh putus asa, kita berusaha untuk berbaik sangka kepada Allah. Itu pun juga kita tidak boleh, kita dilarang untuk jadi memupus harapan seseorang. Macam ini yang pertama kan dalam syarah hadis ini diungkapkan ulama yang pertama ini dia ahli ibadah tapi tidak berilmu. Disebutkannya begitu. Ketika dilaporkan 99 langsung dia menganggap ini dosa besar. Satu nyawa saja sehingga sana Allah Subhanahu wa taala bergetar karena marahnya, apalagi 99 serta merta langsung dia menutup pintu harapan. Tidak ada engkau ini untuk bertaubat karena dia marah, dia jengkel, dia niat baik. Saya ini datang dengan baik-baik, saya datang untuk berharap ingin merubah jadi kehidupan saya, perilaku saya ingin bertaubat, saya ingin kembali ke jalan yang benar. Ternyata dipupus harapan, saking marahnya dipenggal sekali, genaplah 100. Maka ini menjadi pelajaran hadirin, tidak hikmah. Jangan putus harapan kepada orang. Jangan putus harapan kepada orang. Beri mereka kesempatan, beri mereka harapan, sesulit apapun, segelap apapun masa lalunya. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini ya ini membunuh ini kan dosa besar. Artinya dosa apapun, termasuk syirik, ya termasuk syirik. Asal sebelum dia meninggal atau sebelum nyawa sampai di tenggorokan, insya Allah masih ada harapan. Jadi kalau sudah sampai di tenggorokan ini baru terputus harapan. Tidak mungkin apa yang pernah dilakukan oleh Fir'aun ya, sudah hampir tenggelam baru dia mengakui beriman. Yani amantu bima amana bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Sekarang aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Ini kapan diucapkan oleh Fir'aun? Tatkala hatta idza adrakahul gharaq, ketika dia sudah hampir tenggelam, nafas tinggal tersengal-sengal karena sudah hampir tenggelam, baru menyatakan ini dah tertutup. Jadi tertutup. Tetapi kalau sebelum ajal datang atau matahari terbit dari barat, maka insya Allah pintu taubat masih terbuka sangat luas. Hadirin, ini juga menegaskan kepada kita, di samping jangan kita menutup harapan orang. Biasanya orang yang suka menutup harapan seperti ini ada rasa semacam tinggi diri. Ya, dia merasa lebih.
Dia merasa lebih baik, lebih soleh, lebih taat, lebih bersih, lebih suci, lebih alim. Tengok ini orang baru keluar penjara, tahu ini Masya Allah, bukan lagi 10 orang, 20 orang, memang tukang jagal alias pembunuh ini. Nah kita tengok, kau ini sudah berapa orang kau bunuh, kan begini. Baru sekarang, umur berapa kamu sekarang? Misalkan umur udah 60, baru mau tobat, hari gini mau tobat, tidak ada. Karena mungkin dia apa? Terpedaya oleh kesucian dirinya. Maka hati-hati. Ini hati-hati sekali. Waspadai kalau kita merasa baik. Merasa baik ini penyakitnya setan, alias ujub, sombong. Nah ini biasanya kalau sudah merasa baik, hadirin, suka-sukanya kita ini meremehkan orang. Karena kita tertipu dengan diri kita sendiri. Namanya hurur. Dan ini adalah penyakitnya Yahudi, penyakitnya iblis, penyakitnya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kan mengatakan, aku ini adalah anak kesayangan Tuhan. Ya, wa anni faddaltu 'alal alamin. Kami ini dimuliakan, diistimewakan atas seluruh alam semesta ini. Sehingga mereka punya kesimpulan, umat-umat selain bangsa Yahudi ini adalah umat Buddha. Kamilah anak-anak kekasih Tuhan. Mereka akan mengatakan begitu. Nahnu abnaullahi wa hibba'uh, dalam surat At-Taubah. Kamilah anak-anak Tuhan, kamilah kekasih-kekasih Allah. Kalian, makanya wajar orang-orang Yahudi karena dia merasa beda, merasa punya prestise ya, kedudukan, derajat yang berbeda, mandang orang lain kok cuma membunuh. Nabi saja dibunuh kan, apalagi anak-anak Palestina. Dibunuhi mereka karena mereka merasa lebih, dan yang lain itu dianggap budak. Mereka itu untuk melayani bangsa Yahudi. Begitu. Maka hati-hati perasaan tertipu ini. Nah, sang alim yang pertama ini, mereka ahli ibadah tapi tidak berilmu. Ahli ibadah tapi tidak berilmu. Ini sebagaimana dalam syarahnya. Ahli ibadah nggak berilmu karena tidak berilmu, dia kurang hikmah. Kurang hikmah. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, asal dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala akan terima taubatnya. Hadirin rahimakumullah, ini juga pentingnya ilmu, sehingga insya Allah akan membuka ya harapan bagi kita bersama. Kemudian juga hadirin rahimakumullah, kita membaca dalam kisah tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam cerita ini saran dari rahib yang kedua tadi. Dia tahu setelah ditanya, setelah kemudian berbicara, bahwasanya yang menyebabkan keadaan dia ini adalah faktor dan pengaruh lingkungan. Faktor dan pengaruh lingkungan. Maka sarannya ini dia tidak menutup harapan. Jadi bahwasanya beliau sampai mengatakan apa tadi? Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Kan begitu kan? Ini kan harapan. Beda dengan yang pertama. Ketika ditanya, "Fahal min taubah?" Aku ada bisa taubat enggak? Langsung dijawab serta merta, "La." Ini jawabannya. Tapi yang kedua tadi apa? Memberikan harapan. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang bisa menghalangi antara seorang hamba dengan taubatnya kepada Allah? Tidak ada. Kok bisa taubat? Insya Allah. Ini kan harapan. Oh, besar hati, tapi memberikan jalan keluar. Ini pandainya dan bijaksananya. Dia kemudian memberikan saran arahan. Kalau benar Bapak ingin bertaubat, tolong hijrah, pindah, jangan dibalik ke kampung Bapak. Ini kan begitu kan? Kenapa? Di sana ada orang-orang buruk. Pindah ke kampunglah sebelah sana. Di sana banyak orang-orang ibadah kepada Allah, orang-orang soleh, orang-orang taat. Maka hadirin, apa pelajarannya? Lingkungan sangat-sangat memberikan kesan dan pengaruh yang sangat kuat terkait dengan kualitas agama. Maka kalau kita ingin menjaga kualitas agama kita, dekat-dekatlah dengan orang yang beragama. Kalau kita ingin istiqomah, dekat-dekatlah dengan lingkungan yang menjaga istiqomah. Kalau kita ingin terbangun, menjadi ringan, menjadi mudah, taat, maka dekat-dekatlah dengan lingkungan orang-orang yang taat. Ini sangat memberikan pengaruh. Resep paling utama.
Oleh karenanya ini pelajaran yang sangat luar biasa, dan mengapa pentingnya menciptakan lingkungan. Nah, ini pentingnya. Alhamdulillah kita masjid ini selalu kita katakan rohnya masyarakat. Adanya masjid itu roh. Makanya Nabi sampai katakan ada 3 orang saja tinggal, 3 orang tinggal, lalu tidak ada azan berkumandang, setan telah menyesatkan mereka. Kenapa hadirin? Tidak ada kalimat-kalimat Allah diperdengarkan, tidak ada lafaz-lafaz kebaikan disampaikan, diseru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini keberkahan. Maka memang kalau kita di komplek ke dimanapun, cari kita yang ada masjidnya. Memang begitu, dekat-dekat masjid kita akan apa? Terdengar suara-suara azan, kita diingatkan. Jadi minimalnya dengar suara azan, tengok ada orang berangkat, tersentak kita, iya kapan lagi kita, umur udah berapa ini, kapan kita nggak ke masjid ini, masa sampai sekarang belum pernah pergi ke masjid. Nah ini kan tertarik. Maka lingkungan ini penting. Oleh karena itu hadirin, mari ciptakan lingkungan terkecil kita, mulai dari rumah tangga kita. Bangun anak-anak kita melihat orang tuanya dalam kebaikan. Orang tua, anak yang melihat orang tua ibadah, anak akan tumbuh dalam ibadah. Orang tua yang menghargai waktu sholat, anak pun insya Allah akan menghargai waktu sholat. Orang tua yang suka membaca Al-Quran, insya Allah anak tumbuh kembang cinta dengan Al-Quran. Tidak bisa diingkari. Kenapa kadang-kadang anak sulit untuk diatur? Habis mungkin kita salah urus. Anaknya suruh rajin sholat, bapaknya azan tiba masih nonton televisi. Gimana anaknya suruh rajin sholat? Nggak bisa Pak, lingkungan. Makanya Nabi itu ingatkan itu, almar'u ala dini khalilihi. Jadi anak itu, orang itu tergantung lingkungannya. Dan pesan ini utama yang harus kita serap ini, pentingnya. Maka mengapa hadirin, alhamdulillah kita ini hidup di negeri, ya boleh kita katakan 1000 menara begitu. Di mana-mana kita dengar azan, di mana-mana kita diseru dengan ketemu masjid, ketemu surau, ketemu masjid. Masya Allah, luar biasa. Saya 4 kali ke Austria, Ramadan di sana. Jadi 4 kali itu tempat tinggal sampai ke masjid terdekat, yaitu masjid orang-orang Mesir. Itu sekitar perjalanan 20 menit. 20 menit itu pun pakai kereta cepat. 20 menit itu jaraknya mungkin bisa berkilo-kilo. Nggak pernah dengar. Patokannya ya kita patokan HP saja. Oh ini udah masuk waktu sholat. 5-10 menit baru kita naik kereta sampai di sana 20 menit. 20 menit. Kadang kita merasa bersyukur sekali. Alhamdulillah ya Allah. Ini kadang berdengung-dengung begitu ya. Kita bersaut-sautan. Sini azan, sana azan, sini azan. Subhanallah. Di sana Pak susah Pak, nggak ada azan. Di Eropa mana ada azan? Azan di dalam semuanya, nggak boleh keluar. Dari luar bukan berupa masjid, ruko, bangunan, macam bangunan restoran ini, ternyata masjid. Begitulah subhanallah. Maka mari kita syukuri ini. Kita berada di lingkungan di mana selalu mengingatkan kita. Jadi maka ini yang harus kita syukuri, sebab ternyata ini cara paling efektif menjaga agama kita. Dan ternyata perkara yang paling utama mempengaruhi sikap perilaku orang itu adalah lingkungan. Anak-anak kita Pak yang harus kita berhati-hati, tergantung lingkungannya. Maka mengapa kita itu harus juga sering-sering tanya, siapa temanmu, dari mana kau ini, sampai malam-malam seperti ini. Kita khawatir salah gaul nanti, salah gaul khawatirnya, lalu masuk kehidupan yang tidak kita kehendaki, dia belajar hal-hal yang tidak benar. Maka tentu ini menjadi tantangan kita yang hidup di akhir zaman ini. Kemudian hadirin rahimakumullah, berikutnya juga kita mendapatkan pelajaran di dalam riwayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan malaikatnya. Ketika orang hendak meninggal itu, ketika orang hendak meninggal, maka antara dua, malaikat rahmat atau yang datang malaikat azab. Ya. Ketika mencabut nyawa orang-orang yang beriman, maka ini adalah malaikat rahmat. Dalam beberapa riwayat hadis yang sahih,
ketika mencabut nyawa seorang hamba itu penuh dengan kelembutan, sambil dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka keluar dari jasad seorang hamba yang mukmin seperti tetesan air keluar dari mulut teko. Dah diambil. Tapi kalau yang kemudian ini orang yang jahat, jarang ibadah, ahli maksiat, orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang datang adalah malaikat azab. Yang datang adalah malaikat azab. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayat, termasuk di antara di surat Muhammad itu yadribuna adbarahum. Mereka itu ketika mencabut sambil memukul-mukul punggul mereka. Dipukul punggul-punggul mereka, mereka kesakitan, meraung-raung, tidak ada yang mendengar kecuali jin dan manusia yang tidak mendengar. Semuanya diperdengarkan teriakan mereka. Hadirin rahimakumullah. Dan ketika sang hamba ini di ujung kehidupannya, ini malaikat melihatnya secara zahir kan. Ini satu sisi datang bertaubat, maka yang datang malaikat rahmat. Tapi sisi lain ini malaikat yang datang ini sudah membunuh 100 orang ya. Membunuh 100 orang, maka dia pun juga ingin mencabut nyawanya. Maka kemudian berselisih pendapat sebagaimana di dalam riwayat ini. Lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan beberapa riwayatnya. Satu riwayat pertama, Allah datangkan seorang malaikat yang menjelma manusia. Jadi ini juga menegaskan bahwa malaikat kadang-kadang datang dalam bentuk wujud manusia, seperti yang apa saja yang Allah kehendaki dan diberikan kemampuan untuk itu. Sebagaimana malaikat Jibril datang kepada Nabi dalam wujud manusia yang sempurna. Di dalam riwayat ini juga sama. Banyak riwayat, hadirin, tidak hanya ini juga ada riwayat. Ada juga riwayat malaikat yang menguji 3 orang itu dalam keadaan buta, satu malaikat yang lain dalam keadaan botak, lalu malaikat yang lain dalam keadaan sakit kulit. Ini nanti ada cerita juga itu insyaallah. Cerita tentang orang yang tidak pandai bersyukur, maka malaikat itu datang menjelma mereka. Oleh karenanya hadirin, kita tidak tahu. Oleh karenanya hati-hati. Kalau kadang-kadang boleh jadi Allah mengutus seorang malaikat untuk menguji. Dalam riwayat yang lain itu ada orang ketika hendak pergi bersilaturahim, lalu sebelum sampai di kampung tempat saudaranya yang hendak dikunjungi itu, Allah utus seorang malaikat di tengah jalan. Terjadi dialog, kau mau kemana saudaraku? Aku mau ke tempat sebelah. Ada apa yang kau cari di sana? Adakah sesuatu kebaikan dunia yang enggak engkau dapatkan? Apa kata sang saudara yang baik? Enggak, aku tidak ada kepentingan apapun kecuali aku mencintainya karena Allah. Maka malaikat ini kemudian membuka kartunya. Aku ini utusan Allah untuk memberitakan kepadamu Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Ini malaikat juga menjelma. Maka hadirin, kadang-kadang kita mesti harus berhati-hati. Jadi jangan sampai, kadang boleh jadi ada malaikat di sini, wallahu a'lam bishawab. Apalagi dalam majelis ilmu itu, Nabi kan katakan sebagaimana dalam pekan yang lalu, malaikat itu datang bersama kita, mengepakkan sayapnya. Ada malaikat, insya Allah kita yakin, walaupun kita tidak mengetahui wujudnya. Dan boleh jadi mereka hadir bersama seperti bagaimana Nabi SAW bersama para sahabatnya, ikut pengajian, ikut taklim. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari boleh jadi ya, kadang-kadang Allah menguji kita juga. Mungkin dalam wujud, bisa saja orang yang miskin, bisa saja orang yang menguji kita tentang hal sesuatu. Oleh karenanya intinya, ketika ada peluang amal sekecil apapun, manfaatkan. Boleh jadi jangan-jangan yang minta-minta ini malaikat, kita tidak tahu kan? Kita tidak tahu. Jadi artinya kalau ada, kasihlah dengan cara yang baik. Tapi kalau nggak ada, tolak dengan cara yang baik. Tolak dengan cara yang baik. Sudahlah nggak ngasih, diomelin lagi. Ini kadang-kadang ini diomelin lagi. Nah ini yang kita harus berhati-hati. Takut-takutnya dia ini bukan manusia biasa kan. Nah ini kadang-kadang seperti itu hadirin. Kemudian juga kita membaca kembali di dalam riwayat ini,
bahwasanya Allah utus tadi ya malaikat yang menjelma. Riwayat pertama. Yang kedua, Allah perintahkan ke bumi. Allah perintahkan ke bumi untuk mendekat. Hadirin. Sebab seluruhnya ini makhluknya Allah. Allah yang punya kuasa. Apa saja. Kalau Allah kehendaki hanya kaf dan nun jaraknya. Kun, dekatlah wahai bumi kau dengan sang hambaku yang mau taubat ini. Lebih dekat itu dengan ini, subhanallah. Allah kuasa dengan apa saja. Oleh karena itu jangan pernah kita meragukan kekuasaan Allah itu. Allah berkehendak dan berbuat apa saja. Maka ini memberikan kepada kita satu harapan yang sangat luas ya akan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa membolak-balikkan kapan saja. Asal kita ini hadirin jangan pula kita berharap Allah tapi tidak ada ikhtiar. Selalunya kita dapatkan ya dalam kisah-kisah para pendahulu kita, pertolongan Allah itu datang kadang-kadang pada puncak-puncak momen, di mana ketika kita sudah pada puncak keputusasaan seakan-akan seperti itu, datanglah pertolongan Allah. Setelah kita berusaha secara maksimal ikhtiar kita, maka di situ pertolongan Allah tiba. Jadi jangan belum kita ini berusaha udah kita ingin menunggu keajaiban, tidak mungkin. Jadi jangan menunggu keajaiban, tetapi lakukan dulu, usaha dulu. Nabi Ibrahim ketika beliau dilempar ke api dan tidak terbakar itu bukan tiba-tiba beliau langsung kemudian tidak terbakar begitu, tapi setelah perjuangan panjang ibadahnya, dakwahnya, maka Allah karuniakan ketika ada masalah Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Nabi Muhammad SAW menjelang beliau berangkat ke kota Madinah hampir 13 tahun, karena beliau 13 tahun kan di Mekah, dikucilkan, diintimidasi, disiksa, beliau sampai harus pergi, hingga puncaknya mereka bersepakat untuk membunuh Nabi. Dah, memang tidak ada cerita lain kecuali kita habisi malam hari ini. Bersepakat gimana caranya, nanti kita akan dituntut darah, karena pada waktu itu kan siapapun yang membunuh maka dia dibunuh. Itu sudah ada hukum seperti itu. Oke, kalau begitu masing-masing kaum mengutus seorang utusan, sehingga kalau kemudian nanti Muhammad itu meninggal, dia mau yang mana ini? Karena setiap kabilah mengutus seorang pemuda untuk membunuh Nabi sama-sama. Maka diutuslah setiap suku dan kabilah untuk sama-sama pada malam hari itu mengepung rumah Nabi. Hadirin rahimakumullah, dengan izin Allah Nabi sudah mengerahkan usaha, Nabi SAW sudah berikhtiar, Nabi sudah melakukan semuanya. Tinggal dalam kondisi sempit seperti itu, ya kita tawakal kepada Allah. Mukjizat datang, pertolongan Allah datang di saat-saat seperti itu, rata-rata seperti itu. Ketika kita sudah menolkan, tidak punya kita kuasa, Allah nanti yang akan berbicara di situ. Rasul keluar tidak kelihatan, Pak. Rasul keluar tidak kelihatan. Tiba-tiba di dalam rumah bukan Rasul, ternyata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, begitulah kita. Jadi dalam kehidupan ini sering kita pun juga sama, bahwa Allah kuasa untuk menjadikan apa saja. Bumi kau rapat jadi rapat, bumi kau lebih dekat, insya Allah. Dan riwayat yang terakhir tadi, yang ketiga ya, jadi ternyata Nabi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan itu dengan cara apa? Yaitu dengan izin Allah, badan sang hamba yang hendak bertaubat ini dibalikkan oleh Allah. Badannya dibalikkan, ternyata dengan baliknya badan ini menjadi penyelamat. Itu bayangkan, baliknya badan saja itu. Tadi kan yang terakhir fana'a bisadrihi, maka sang hamba ini dibalikkan badannya sehingga akhirnya lebih dekat dengan kampung pertaubatan sejarak sejengkal. Andai kata enggak dibalikkan oleh Allah, maka lebih dekat dengan kampung, sehingga kampung yang dia tinggalkan. Subhanallah, Allah kalau menghendaki segala sesuatu terjadi. Dan yang terakhir, insya Allah menjadi sebuah pelajaran juga bagi kita hadirin, hati manusia itu di tangan Allah.
yang membolak-balikkan. Dia dulu penjahat, tapi sekarang dia orang yang ahli ibadah, sangat mungkin. Siapa sangka Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu Pak, dikenal. Kalau dengar nama Fudail, orang udah meradang, udah ngeri. Karena apa? Penjahat kelas kakap. Penjahat kelas kakap, tukang rampok, tukang bunuh. Fudail bin Iyad. Siapa sangka kemudian dia menjadi alim ulamanya yang sangat terkenal. Fudail bin Iyad ahli ibadah, sehingga disebutlah dengan Abidul Haramain, yaitu pengabdi penyembah Allah, ahli ibadah di dua kota suci. Siapa itu? Fudail bin Iyad. Nanti silakan cari. Fudail bin Iyad adalah seorang salafus soleh yang sangat-sangat terkenal, di mana beliau ketika tobatnya apa? Tobatnya ketika mau merampok pada malam hari itu, orang yang mau dirampok itu membaca Al-Quran, sholat malam, sambil kemudian membaca alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kalau bahasa Pontianaknya, bila kau ini mau taubat, kapan kau ini mau kembali? Begitulah alam yakni, belumkah tiba waktunya? Begitu alam yakni itu. Alam yakni, belumkah tiba waktunya kau ini semakin tunduk kepada Allah? Jelek gitu Pak. Jadi dengar ayat itu, Allah itu kalau dah ingin memberi hidayah seorang hamba, dengan satu ayat pun langsung brek begitu. Subhanallah. Aku dah sekian lama, dah berapa orang yang aku bunuh, berapa orang yang aku rampok, aku zolimi. Malam hari itu juga kemudian mengikrarkan taubatnya. Dan semenjak itu subhanallah, ahli ibadahnya, bahkan tidak hanya itu, alim ulamanya, hafal Quran, pandai ilmu setelah umur usia-usia yang senja. Beliau mulai menghafal Quran umur 60 tahun. Fudail bin Iyad. Hafal. Makanya insya Allah bagi yang masih umur kurang dari 60 tahun masih terbuka dulu. Insya Allah. Apalagi yang masih muda-muda ini ya. Insya Allah. Artinya hadirin, ini ya Allah ketika menghendaki sesuatu membalikkan, jangan ditengok apa yang tampak. Allah itu maha kuasa. Mungkin kita lihat ada orang yang belum mendapatkan hidayah, doakan. Itu jauh lebih utama daripada kita menutup harapan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Saya berikan kesempatan 5 menit atau kurang dari 5 menit ini. Silahkan kalau ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan. Ada? Biasanya nggak ada waktu. Ada hadirin? Insya Allah. Kalau tidak ada berarti saya lanjutkan. Satu hal kembali hikmah yang dikatakan oleh para ulama, meskipun ini perbincangan ya, perbincangan, bahwa menurut madhab jumhur atau mayoritas ulama, para pelaku dosa besar seperti membunuh, seperti syirik, seperti berzina dan seterusnya, mereka terbuka pintu taubat. Ini pendapat jumhur dan ini pendapat yang boleh untuk kita pegangi, di mana mereka punya harapan untuk bertaubat. Meskipun ada sekelompok kecil, termasuk diantaranya adalah Ibnu Abbas. Beliau mengatakan orang yang membunuh tidak ada pintu taubat. Orang yang membunuh tidak ada pintu taubat. Ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan beliau mendasarkan dengan ayat surat An-Nisa ayat 93, yaitu wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. An-Nisa 93. Barang siapa yang membunuh dengan sengaja, membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, khalidan, selama-lamanya, wa ghadiballahu alaihi, Allah murkai mereka, wa la'anahu, Allah laknat mereka, wa addalahu adzaban azima, Allah siapkan dengan siksaan yang agung. Jadi berlipat-lipatnya ancaman ini oleh Abdullah ibnu Abbas. Beliau mengatakan seorang pembunuh tidak ada taubat. Seorang pembunuh tidak ada taubat. Maka hadirin rahimakumullah, oleh jumhur dikatakan bahwasanya
Jadi bahwasanya apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas ini kita bawa. Jadi artinya kita bawa itu kita takwilkan, kita fahami. Beliau ketika mengatakan tidak ada taubat, bukan hubungannya dengan Allah. Jadi kalau hubungan kita dengan Allah final, asal kita taubat bersungguh-sungguh, maka insya Allah Allah akan ampunkan. Cuma yang dimaksud oleh Abdullah ibnu Abbas itu kaitannya dengan hak Adam. Nah ini di sebagian para ulama, perkataan Ibnu Abbas yang mengatakan seorang pembunuh tidak ada kata taubat, ini didasarkan oleh apa? Karena dikaitkan dengan anak Adam. Sebab apa? Kan tidak mungkin orang yang sudah dibunuh lalu kita minta maaf dengan orang yang sudah dibunuh, nggak mungkin. Jadi kan kita harus minta maaf, kita harus minta halal. Orang yang sudah meninggal ya gimana? Nggak mungkin. Atau yang kedua alternatifnya yaitu walinya yang dibunuh, orang tuanya, minta maaf kepada orang tuanya. Dan tidak mungkin orang yang anaknya misalkan dibunuh atau saudara kerabatnya yang dibunuh, pastinya dia akan menuntut balas. Dan tidak ada balasan kecuali dengan dibunuh. Ini dikatakan seperti itu. Sehingga yang dimaksud oleh Ibnu Abbas ini memang kaitannya dengan hak antar anak Adam, yang memang tidak mungkin kita tidak membuka peluang untuk minta maaf. Orang yang sudah meninggal kalau kita minta maaf, nggak mungkin dia berbicara. Atau kepada orang walinya, wali yang kita bunuhnya itu. Sehingga antara dua pilihan, bisa kita dimaafkan atau membayar diat, atau kalau tidak berarti kita mendapatkan hukuman bunuh yang sama. Baru itu setimpal dan baru itu taubat. Kalau tidak ya berarti nggak dapat kita terbuka taubatnya. Ini perkataan perbincangan di kalangan para ulama terkait masalah ini. Namun insya Allah yang lebih dekat dengan kebenaran dan pendapat mayoritas para ulama, sebagaimana dalam riwayat ini dan juga cerita-cerita yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan sebesar apapun dosa, asal kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita akan dibukakan pintu taubat insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya, hikmah, petunjuk dan pelajaran dari hadis tentang 100 orang yang membunuh ini menjadi petunjuk kembali untuk dapat kita amalkan insyaallah. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.